Marilah kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati, agar Dia memandu kita dalam ziarah pertobatan yang membarui akal budi dan hati. Jadilah terang kami, ya Allah. Jadilah terang kami zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekam kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, bentuklah kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Selamat malam dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang berada di gedung gereja GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah melepas kemunafikan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Berikut adalah informasi sehubungan Masa Raya Paskah 2026. Bapak Ibu terkasih, kita akan memasuki masa Raya Paskah. Berikut adalah jadwal rangkaian masa Raya Paskah GKI Taman Aries tahun 2026. Mari
kita memasuki masa raya Paskah 2026 sebagai momentum untuk mengingat makna pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati. Masa Prapaskah adalah waktu bagi umat beriman menyiapkan diri menyambut Paskah melalui pertobatan. Dalam masa Prapaskah tahun 2026, GKI Taman Aries mengajak umat untuk melakukan aksi penyakalan diri dengan pertama, berdoa. Setiap harinya kita diundang untuk mendoakan satu persatu pokok doa yang ada di dalam warta jemaat. Kedua, berpantang. Kita diundang untuk berpantang melakukan kebiasaan buruk yang menjauhkan diri kita dari anugerah Tuhan. Tindakan ini menjadi bentuk latihan kita agar dapat membuang kebiasaan buruk dan menumbuhkan kebiasaan baik dalam hidup kita. Ketiga, berderma. Selama masa Prapaskah, setiap harinya kita diundang untuk belajar menguasai diri dengan mengkhususkan sebagian dari uang yang kita miliki untuk berderma. Uang tersebut kita kumpulkan dan setiap hari Minggu kita membawanya ke gereja. Masukkan hasil derma kita di amplop persembahan Hari Raya Gerejawi berwarna ungu dan kumpulkan ke dalam kotak persembahan aksi penyangkalan diri. Umat dapat mengumpulkannya melalui rekening atau kris GKI Taman Aries dengan memberikan kode di akhir nominal 013. Di hari Paskah, semua uang yang terkumpul akan dihitung dan disalurkan ke pertama, Yayasan Rawinala untuk mendukung biaya rencana membuka kursus musik bagi penderita duit tuna dan mempersembahkan gitar atau keyboard layak pakai untuk keperluan kursus musik. Kedua, Yayasan Kampus Diakonia Modern untuk mendukung biaya operasional sekolah. Ketiga, Yayasan Bakti Luhur untuk mendukung perbaikan fasilitas asrama. Yang keempat, Yayasan Kaum untuk mendukung pendidikan anak-anak di Mentawai. Mari kita memaknai masa Prapaskah sebagai momentum untuk kita bertobat dan menumbuhkan kebiasaan baru. Dengan begitu, kita dapat bangkit bersama Kristus, melampaui realitas hidup yang penuh pergumulan dan tak terbayangkan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memasuki masa raya Paskah 2026, Bapak Ibu diundang untuk hadir dalam ibadah Prapaskah 1 dengan tema Melepas Keakuan. Ibadah akan dilaksanakan pada Minggu 22 Februari 2026, pukul 7.30 yang dilakukan secara hybrid live streaming YouTube. Pukul 10 dan pukul 17 dilakukan onsite. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Mari kita mempersiapkan hati, belajar melepaskan keakuan, dan bersama-sama bangkit melampaui realitas dalam penghayatan iman kita. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Datanglah kepada Tuhan, agungkanlah namanya. Sebab kasih-Nya agung dan rahmat-Nya tiada batas. Yang gelisah ditenangkan, yang rapuh dikuatkan, yang terluka dipulihkan. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi yang berbalik kepadanya. Mari datang dengan hati bersyukur, karena kasih-Nya melampaui segala pengertian. Terpujilah Tuhan yang kasih-Nya agung selamanya. Setaranya, neraka dapat
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, Rabu Abu merupakan awal masa Prapaskah. Kita diajak untuk menanggalkan kemunafikan dan segala kepalsuan. Terlalu lama kita bersembunyi di balik kesalehan, menyimpan letih di balik senyuman, menutup luka dengan kesibukan, dan menata wajah agar tampak beriman. Padahal Tuhan tidak mementingkan penampilan, melainkan hidup benar dalam pertobatan. Abu yang akan menyentuh dahi kita bukan sekedar tanda kefanaan, tetapi ajakan untuk kembali pada sang kebenaran.
kita bersatu di dalam doa. Di malam ini ya Tuhan, kami datang kepadamu sebab kami rindu hidup kami disentuh, hidup kami disapa, dan bahkan hidup kami disegarkan. Terlebih ketika di hari pertama masa Prapaskah ini kami diingatkan bahwa hidup kami sungguh rapuh. Kami adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Hari ini kami ingin diteguhkan, ingin dikuatkan. Supaya dari segala yang kerapuhan ini, kami dapat menjalani kehidupan. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami baca, kami akan renungkan bersama. Itu meneguhkan, menguatkan kami untuk menjalani masa Prapaskah yang kami mulai di hari ini. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh, hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi, turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mezbah, dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
hapuskan pelanggaranku, menurunkan rahmat besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai dengan pasal 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga, dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, 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 Maha Tinggi. Hosana, 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 Maha Tinggi. Hari ini kita sudah memasuki hari pertama di masa Raya Paskah, yang diawali dengan 40 hari masa Prapaskah, dan hari ini adalah hari pertama. Dan bukan satu kebetulan bahwa bukan saja hari ini yang menjadi hari pertama, tapi 3 hari ini selalu ada perayaan hari pertama di masyarakat kita. Kemarin ibu bapak dan saudara yang merayakan Imlek, menjadi hari pertama di tahun kuda. Karena itu saya izin menyampaikan, Gong Si Fa Cai, Ang Pao Nalai. Dan besok juga saudara-saudara kita juga memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Dan hari pertama untuk takjir war. Takjir sih, tajil. Nah, jadi ingatnya Ang Pao takjir jadinya ya. Takjil war. Dan sebagaimana hari kemarin, Gong Si Fa Cai itu kan artinya kiranya kebahagiaan selalu ada, biasa dilanjutkan dengan Wan Seruyi. Hari pertama selalu memuat pesan yang menjadi harapan bagaimana menjalani apa yang dimasuki. Pesan di tahun baru menjadi ucapan bagaimana supaya tahun itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Maka di hari pertama masa Raya Paskah kita juga mendapatkan sapaan. Ada pesan yang kiranya ini menjadi harapan untuk kita lakukan selama masa Prapaskah, selama masa Raya Paskah ini. Dan pesannya 2 kata yang menjadi tema kita hari ini, yaitu melepas kemunafikan. Pesan ini, pesan 2 kata ini yang menjadi pesan yang digemakan untuk menuntun kita sepanjang ziarah Prapaskah. Mengapa soal kemunafikan? Kalau membaca bacaan Injil hari ini tentu kita bisa menyadari
Ya karena ini memang menjadi pesan Kristus. 3 kali Yesus mengatakan, Matius 6 ayat 2, Matius 6 ayat 5, Matius 6 ayat 16. Janganlah mukamu seperti orang munafik. Memang ada apa dengan kemunafikan? Mengapa pesan tentang melepas kemunafikan ini menjadi pesan di hari pertama ketika kita menjalankan ziarah Prapaskah? Apa itu munafik? Ibu bapak dan saudara semua rekan-rekan, dalam bahasa Yunaninya, munafik ini berasal dari kata hipokrites. Dan ternyata kata hipokrites ini adalah kata yang sering dipakai oleh orang-orang Yunani untuk menunjukkan kelompok orang. Kelompok orang yang seperti apa? Ternyata kelompok orang yang menjadi pemain peran di panggung-panggung teater Yunani. Jadi di Yunani itu seringkali banyak panggung-panggung teater untuk sebagai hiburan warga, untuk juga menyampaikan seperti ide filsafat-filsafat yang ada dalam rupa teater. Dan untuk memainkan teater itu ada aktor-aktor, ada aktris-aktris yang kemudian dilatih dan tentu menampilkan teater terbaiknya di panggung-panggung tersebut. Dan para aktor dan aktris di situ disebut dengan hipokrites. Jadi maksudnya apa? Kok munafik dengan hipokrites? Itu kan pekerjaan yang baik, betul. Aktor dan aktris nggak ada yang salah. Mereka memang menyampaikan peran, mereka bermain peran di dalam panggung tersebut. Dan memang ketika aktor dan aktris bermain peran, ya mereka melakukan itu dengan baik, dengan berlatih yang keras semata-mata supaya ditonton dan juga kemudian penonton mendapatkan hiburan. Tapi kemudian setelah mereka selesai dari panggung, ya mereka kembali ke mode awal. Betul ya? Aktor dan aktris yang kita kenal seperti itu. Saya pernah menonton sebuah cuplikan di YouTube. Ada seorang aktris yang dikenal, wah dia begitu ceria. Tetapi ketika selesai dari peran yang begitu ceria, begitu memberi semangat, ketika pulang dia kemudian menghadapi persoalannya, menghadapi keluarga di rumah, begitu terbalik. Di depan layar, di depan panggung, bisa menyampaikan hal yang baik. Tetapi ketika selesai dari panggung, mereka kembali pada mode utama mereka. Tidak ada yang salah jika itu dilakukan oleh para hipokrites, oleh para aktor, para aktris. Tapi yang menjadi salah dan yang menjadi kecaman Yesus dalam bacaan Injil, justru sesuatu tindakan yang harusnya dilakukan oleh para hipokrites, para aktor dan aktris di panggung-panggung pagelaran Yunani, justru dilakukan oleh orang-orang beriman. Justru dilakukan oleh orang-orang yang berada di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Itu yang dituliskan oleh Matius 6 ayat yang kedua. Karena sesungguhnya orang beragama bukanlah orang-orang yang harus bertindak seperti para hipokrites yang bermain peran. Yang akhirnya memiliki kepalsuan-kepalsuan yang ada. Orang-orang beragama dalam melakukan disiplin-disiplin rohani, berdoa, beribadah, bersedekah, berpuasa, bukan melakukan itu supaya ditonton, supaya dihibur, kemudian dapat follower, bukan. Tetapi memang untuk perubahan hidupnya. Orang-orang beragama, beribadah, melakukan disiplin rohani juga bukan sekadar karena ada panggungnya, selesai dari panggung, selesai dari rumah ibadah, selesai melakukan kegiatan gerejawi, balik ke mode awal. Bukan seperti itu panggilan orang-orang beriman. Dan jelas Yesus mengatakan, hati-hati.
Orang beriman jangan sampai seperti para hipokrites. Bukan karena hipokrites gak baik. Tetapi memang itu peran para hipokrites. Memang peran para aktor dan aktris. Dan Yesus dengan tegas mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di rumah ibadah. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan hati-hati. Panggung buat orang-orang beriman yang terjebak menjadi hipokrites adalah di rumah-rumah ibadah, adalah di sinagog-sinagog, adalah di lorong-lorong. Ini mau bicara apa lorong-lorong ini? Ruang-ruang publik di mana orang mengenal kita sebagai orang beragama, orang beriman. Dan bahkan mungkin ibu bapak dan saudara semua, panggung itu juga muncul dalam sebuah momentum, sebuah masa yang kita sebut sebagai masa Prapaskah. Waspada jangan sampai masa Prapaskah pun hanya menjadi panggung hipokrites. Saya langsung tertegur ibu bapak dan saudara semua ketika mempersiapkan renungan ini. Karena biasanya kalau dalam masa Prapaskah, biasanya kan ada aksi ya, pantang atau puasa. Yang pasti Bapak Ibu saya nggak memilih puasa ya Bapak Ibu. Karena saya tahu kapasitas saya. Tapi saya mencoba memilih pantang. Wah, apa yang saya pantang gitu ya. Saya pantang makan makanan fast food. Wah, jadi berhenti mulai makan fast food. Mulai dari Rabu-Abu. Tapi saya ingat gitu ya. Saya ingat banget apalagi dulu waktu di kosan, waktu kuliah. Hari Paskah sebelum ke gereja. Wah, mau ke gereja nih. Tapi apa yang saya beli? Dulu belum ada aplikasi ya, masih 14045. Langsung beli. Langsung puas-puas, beli ayamnya 2, kentangnya 1 dan segala macam. Oh, bukan KFC Pak, yang satu lagi. Nah, yang ada huruf M-nya gitu ya, 14045. Saya langsung mengingat betapa hipokritnya saya. Di masa Prapaskah kelihatannya lancar pantangnya, lancar. Tapi apa yang berubah? Nothing change. Tidak ada yang berubah. Untuk apa saya melakukan itu? Sekadar untuk seolah bermain peran. Oh iya, saya melakukan Prapaskah. Saya anak teologi, masa enggak puasa. Dan ibu bapak, mungkin itu juga yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang berpantang, wah tidak minum kopi. Atau wah yang paling hobi kan, wah tidak merokok 40 hari. Wah, menahan diri untuk tidak minum kopi, tidak merokok. Atau apalagi tidak berpantang media sosial, tidak main media sosial. Karena kita tahu, memang ada efek negatifnya. Tapi kemudian setelah Paskah, yes, ku bebas ya. Sekarang saya sudah bebas. Ya balik lagi ke mode awal. Enggak ada yang berubah. Ibu bapak dan saudara semua, saya jadi takut sendiri. Jangan-jangan aksi-aksi Prapaskah yang sering kali kita lakukan sendiri, akhirnya malah menjadi panggung hipokrites itu sendiri. Malah justru di masa ketika kita belajar untuk melepas kemunafikan, di masa Prapaskah ini, justru itu menjadi panggung yang paling rawan untuk menjadi sarangnya para hipokrites bermunculan. Ibu bapak dan saudara semua, artinya apa? Jika kita mau berubah, jika kita melakukan semua itu, tetapi setelah Prapaskah, setelah Paskah tidak ada yang berubah dalam hidup kita, maka bisa jadi memang aksi masa Prapaskah itu bukanlah aksi pertobatan, tapi aksi ikut-ikutan, aksi asal rame, aksi yang religius dan rapi. Dan harus kita sadari, agama yang rapi tanpa hati yang berubah
adalah bentuk kemunafikan yang paling halus. Adalah bentuk hipokrites. Kita sudah terjebak menjadi hipokrites yang ada di panggung-panggung Yunani. Yesus kemudian gak mengatakan, ya udah kalau gitu gak usah berpuasa, gak usah berdoa. Lah Yesus sendiri berpuasa toh. Teks minggu depan di Prapaskah 1 kita akan melihat bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Yesus pun berdoa. Tetapi kemudian apa yang kemudian ingin disampaikan Yesus semata-mata. Ketika kemudian kita melakukan disiplin masa Prapaskah. Ketika kita melakukan berbagai aksi pertobatan. Jangan sampai kita kehilangan esensinya. Jangan sampai kita kehilangan tujuan utamanya. Apa tujuan utama? Yoel 2 ayat yang ke-12 mengatakan. Berpuasa itu apa? Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap. Itu tujuannya apa? Berbaliklah kepadaku. Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap. Artinya apa? Ibu bapak dan semua, ibu bapak dan saudara semua berpuasa, menangis, meratap, beribadah, berdoa, dan berbagai hal-hal tindakan rohani lainnya. Sesungguhnya itu hanyalah cara untuk mencapai sesuatu yang esensi, yaitu apa? Berbalik kepada Tuhan. Itu tujuannya. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam masa Prapaskah, ketika kita pun diundang untuk mengikuti aksi masa Prapaskah, tujuannya jelas. Jangan sampai kita kehilangan tujuannya. Bukan sekadar ngeramein kegiatan gereja. Tetapi karena memang kita pengen berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu seperti U-turn. Karena kita udah menjauh. Maka ketika kita berbalik arti apa? Kita menjauhi hal-hal yang selama ini membuat kita tidak dekat. Dan justru kita seperti pulang, kita kembali mendekat pada Tuhan. Itu esensi dari disiplin masa Prapaskah. Dan ibu bapak dan saudara semua, ketika kita berbalik kepada Allah, membuat kita akan semakin dekat. Dan ketika dekat itu ada 2 dimensi, bapak ibu. Dekat dalam hal, oh iya saya dekat. Dengan siapa? Dengan ini ya, di sini ada Bu Rahel, ada Pak Rinto, ada Pak Akyong, ada Bu Eva. Dekat secara relasi, dekat, akrab. Kita merasakan akrab dengan Yesus. Itu esensi dari berbalik pada Allah. Tetapi bicara soal dekat juga apa? Dekat, yaitu apa? Serupa. Ingat ya, kita diciptakan bergambar dan rupa Allah. Dekat sikapnya, dekat karakternya. Karakternya mirip. Tutur katanya mirip. Perangainya. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, mirip, dekat. Itu tanda orang yang berbalik pada Allah. Dan bahkan ketika kita berbalik pada Allah, ketika kita dekat dengan Allah, kita juga merasakan daya kuasanya. Saya membayangkan mungkin Tuhan itu seperti gaya gravitasi. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah keluar angkasa? Nggak ada ya. Tapi seenggaknya pernah lihat mungkin ya. Katanya kalau di luar angkasa itu kan astronot nggak bisa menginjak bulan. Kenapa? Karena memang gaya gravitasinya semakin jauh. Tetapi semakin dekat dengan pusat gravitasi, semakin kuat daya itu terasa. Dan itu juga yang kita rasakan ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita punya relasi yang akrab, ketika perangai kita semakin mirip dengan Tuhan, daya kuasanya pun akan semakin kita rasakan. Memang apa daya kuasa yang akan kita rasakan ibu bapak dan saudara semua? Itulah yang akan kita bahas sepanjang masa Paskah ini. Bangkit melampaui realitas, bahwa daya kuasa Allah itu melampaui realitas. Maksudnya apa? Paling ekstrim ya, di dalam kematian ada kehidupan.
harus bisa merasa damai tanpa harus menunggu peperangan berakhir. Kita berani mengatakan benar tanpa harus menunggu ancaman berakhir. Kita bisa mencintai tanpa harus menunggu kebencian hilang. Kita bisa merasakan pengharapan meski di dalam kehilangan. Dan bahkan kita bisa mengampuni tanpa harus menunggu permintaan maaf. Sesuatu yang dalam standar dunia itu jauh. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, kita akan mampu merasakan bahkan sukacita di tengah duka cita. Kita akan merasakan hidup meski kita rapuh seperti debu. Kita akan merasa kuat bukan karena kita sudah kuat. Tetapi karena yang rapuh, karena yang debu itu kemudian diambil oleh Tuhan. Kita dibasuh dan dibersihkan. Itulah kedekatan dengan Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita diingatkan. Masa Prapaskah menjadi identik dengan masa bagaimana kita memasuki masa pertobatan dengan aksi-aksi yang banyak. GKI Taman Aries juga tahun ini sudah menyiapkan berbagai aksi ya Bapak Ibu. Aksi berdoa. Dituliskan di situ, bisa yang kita doakan dari pokok-pokok warta jemaat. Pernah lihat kan ya Bapak Ibu ya, di warta jemaat ini ada pokok doa. Itu disusun setiap minggu. Apakah kita juga doakan? Itu biasa ada 7-8 ya, Dokter Dira. Satu hari, satu persatu bisa kita doakan. Itu bisa menjadi aksi kita. Lalu kemudian ada pantang atau puasa seperti yang tadi ya. Ada juga aksi kasih. Ya Bapak Ibu, dalam tahun 2026 ini kita diundang juga untuk apa? Untuk kita memberikan aksi kasih melalui amplop. Nanti mulai hari Minggu bisa diambil. Setiap minggunya kita berikan misalnya ya 3 hari ini ya, karena di minggu pertama ini 3 hari 4 hari ini kita berikan, kita sisihkan, kita khususkan apa yang menjadi uang jajan kita, uang kita selama ini untuk apa? Untuk kita berbagi kasih. Ada 4 panti, ada 4 tempat. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri di dalam warta jemaat. Dan juga ada aksi komitmen Bapak Ibu. Mulai hari ini Bapak Ibu udah dapat ini ya. Bapak ini bukan gantungan kunci ya. Tetapi ini adalah aksi komitmen. Panitia menolong kita untuk beraksi dengan apa? Dengan kita menuliskan komitmen yang setiap minggu, setiap kebaktian dari Rabu Abu sampai Paskah sore nanti kita bisa menuliskan komitmen satu persatu. Nanti akan dipandu secara liturgis. Nanti ini kita bisa bawa setiap hari Minggu. Tadi ada pesan sponsor katanya dari panitia. Bawa terus ya, ringnya cuma disediakan 1 kali untuk 1 orang. Tapi nanti kertasnya akan bertambah. Tapi lagi-lagi ibu bapak, firman Tuhan hari ini ketika bicara soal melepas kemunafikan, ini bukan sekadar soal ini aksinya yang kita lakukan. Ini adalah alat bantu yang sudah majelis jemaat dan juga panitia berikan untuk membantu kita, untuk menolong kita. Tapi yang terpenting adalah rancanglah aksi penyangkalan dirimu untuk pertumbuhan hidupmu. Kita tahu pertumbuhan hidup kita kemana, mengarah pada Tuhan. Kita tahu hidup kita diundang untuk kembali, untuk berbalik pada Allah, untuk dekat dengan Tuhan. Kita yang tahu apa yang menjadi persoalan kita, apa yang selama ini menjauhkan kita. Kenapa kita tidak merasa dekat dengan Tuhan? Kenapa kita tidak merasa akrab dengan Tuhan? Mengapa perangai saya masih jauh? Kita yang tahu dan tak perlu dikasih tahu ke orang di samping kiri kanan kita. Tapi dalam momen hari ini, firman Tuhan mengundang kita semua. Dari kebiasaan buruk, dari karakter buruk itu. Enggak usah muluk-muluk semuanya. Tahun ini 1. Apa yang mau kita tumbuhkan? Apa yang mau kita tinggalkan?
Apa yang mau jadi tujuan dari pertumbuhan kita? Karena itu memang diingatkan gimana supaya kita merancangnya. Matius 6 ayat 21 mengatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mau bicara soal apa? Hati ini memang sangat melekat pada yang namanya apa yang menjadi tujuan, apa yang paling berharga. Jika kita memang memandang bahwa penebusan Kristus adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, tentukanlah sikap apa yang ingin kita tumbuhkan selama satu masa prapaskah ini. Tentukanlah perubahan yang ingin saudara tuju di masa prapaskah ini. Misalnya ya ibu bapak, kalau saya selama ini kok rasanya orangnya cuek, gak peduli. Saya di masa prapaskah ini mau belajar peduli, ya rancang. Gimana saya cara belajar peduli? Mungkin kita mulai rancang, saya mau mencoba doa. Pakai apa? Tadi itu yang ada di pokok warta gereja. Ada ditulis di situ ya, doakan karyawan gereja misalnya. Kita bisa apa ya? WA gitu ya ke Mas Imam, Mas apa yang mau didoain? Atau tanya sebenarnya. Itu belajar untuk peduli, kita rancang sendiri. Berikan perhatian, atensi kecil, sapaan dan segala macam, belajar untuk peduli. Ini salah satu contoh, karena apa? Saya ingin belajar untuk semakin peduli. Dan efeknya bukan kapan? Bukan kemudian ketika Paskah selesai, tapi apa? Justru masa prapaskah ini menjadi latihan untuk kita membarui diri. Sehingga ketika Paskah kita benar-benar masuk dari dalam namanya kehidupan yang baru. 40 hari ini secara intensif kita berlatih bagaimana untuk menjaga kepedulian. Sehingga kita berubah menjadi orang yang lebih peduli. Mungkin ada dari antara kita juga apa yang membuat saya yang pengen berubah, saya udah kecanduan dengan media sosial. Oke, saya berlatih selama masa prapaskah maksimal 1 jam. Biasanya bisa 6 jam. Main media sosial, main games online. Kita latih. Sehingga kemudian setelah masa prapaskah ini kita mendapatkan sebuah kebiasaan baru. Yang kedua, ibu bapak dan saudara semua, ketika kita merancang itu ingat juga, Yoel berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau mengoyak hati kelihatan gak ibu bapak dan saudara semua? Nggak kelihatan nih. Ngoyak pakaian kelihatan. Merobek pakaian kelihatan. Ini menjadi seruan Yoel buat orang Israel pada masa itu yang kalau berduka apa? Dia mengoyakkan pakaian. Orang melihat bahwa dirinya sedang menyesal. Maka ibu bapak dan saudara semua, ini menyadarkan kita. Nggak perlu kita cari validasi dari orang lain. Dia lagi berpuasa, dia lagi berubah. Nggak perlu. Dalam ziarah perubahan ini jauhkanlah diri untuk mencari validasi orang lain. Jauhkanlah diri untuk bahkan kadang kita juga minta pengasihan. Minta pengasihan dengan apa? Membela diri, menyalahkan. Ya ini saya salah karena ini. Jauhkan diri untuk mencari hal itu. Jauhkan diri keinginan untuk dipuji, diapresiasi. Untuk posting supaya dapat like. Mendapatkan anggapan bahwa dari orang lain bahwa kita adalah yang baik. Jauhkan dari itu, tapi koyakkan hati. Koyakkan hati ini artinya apa ya? Jujur di hadapan Tuhan. Tanpa ada kepalsuan. Ketika saya berubah, kadang kan kalau kita berubah diomongin sama orang, dia berubah tuh. Kadang kita jadi gak enak sendiri. Cuek bebek Bapak Ibu. Cuek dalam hal yang baik adalah apa? Ketika kita mau berubah dalam hal yang lebih baik, omongan orang, kayak gitu aja berubah. Sorry to say ya, cemen nih. Saya dulu sering diomongin gitu ya. Sok saleh, biarin. Hati kita remuk karena omongan itu, biarin. Karena justru Allah hadir bersama orang-orang yang remuk hati. Amin? Gak amin sih? Amin ya? Pengennya amin khotbah ya? Orang hadir bersama orang yang remuk hati tadi. Mazmur 51 menggambarkan bahwa
Kasih Tuhan dirasakan buat orang-orang yang mengaku ya diri saya hancur, diri saya rapuh. Jauhkan diri untuk mencari validasi. Koyakan hati, bukan koyakan pakaian. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibu bapak dan saudara semua, bacaan kedua juga mengingatkan kita bahwa apa? Supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kami terima. Korintus mengatakan bahwa apa? Bahwa ternyata perubahan ini bukan usaha manusia, tetapi apa? Allah yang memperdamaikan tadi ya di ayat sebelumnya. Berikanlah dirimu diperdamaikan oleh siapa? Oleh karena Allah. Maka ziarah pertobatan ini bukan bicara soal nanti aja deh, nunggu saya siap. Enggak Bapak Ibu. Tapi setiap kesempatan yang Tuhan beri, itu adalah kesempatan, itu adalah anugerah yang sudah Tuhan beri. Hargailah setiap kesempatan untuk bertobat sebagai anugerah dari Tuhan. Gak perlu nunggu kita siap, gak perlu nunggu orang lain siap. Ya ketika berita firman hari ini memanggil saudara bertobat, bertobatlah sekarang. Mulailah ziarah itu sekarang. Ketika di masa prapaskah ini, seruan-seruatan untuk melepas, untuk melampaui ketakutan dan segala macam diserukan. Ya inilah yang menjadi anugerah. Karena memang bicara soal perubahan adalah Allah yang menyiapkan. Bukan bergantung pada kelayakan manusia. Bukan bergantung terhadap kesiapan kita. Dan bahkan ketika nanti ibu bapak dan saudara semua juga akan dioleskan abu di dahinya, itu juga anugerah. Ketika Tuhan sedang mengingatkan kerapuhan, kerentanan kita. Tetapi Tuhan kemudian juga berkata, mari berbaliklah, aku mau membimbingmu. Maka umat yang terkasih, inilah sebabnya di hari pertama di masa prapaskah ini, ucapannya bukan wan serui, bukan gongsi facai, tapi apa? Lepaskan kemunafikan. Melepaskan kemunafikan terjadi ketika kita tidak menjadikan ibadah dan disiplin prapaskah hanya sebagai panggung, hanya sekadar program rame-ramein. Tetapi melepaskan kemunafikan mengundang kita untuk menemukan tujuan ziarah pertumbuhan kita. Apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita tumbuhkan. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, jangan biarkan 40 hari ini berlalu tanpa satu pun keputusan untuk mengubah arah hidup saudara. Untuk mengubah arah hidup berbalik pada Tuhan. Maka ketika abu nanti menyentuh dahi kita, biarlah ego kita jatuhkan. Tuhan tidak membutuhkan performa kita. Yang Tuhan hanya inginkan adalah hati kita yang berbalik padanya. Dan ketika hati itu sungguh kembali, kita akan merasakan bahwa Paskah bukan sekadar perayaan. Paskah menjadi kebangkitan yang nyata dalam hidup kita. Saat kita memasuki hidup yang baru dan penuh sukacita melampaui segala realitas yang dinilai oleh dunia. Tuhan meneguhkan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah mengingatkan kita untuk melepaskan kemunafikan, maka kita dipanggil untuk melepaskan kemunafikan dan kembali kepada kebenaran. Kini, marilah kita menyelidiki hati di hadapan Tuhan, mengakui segala kerapuhan, segala dosa, untuk kita melepaskan kemunafikan. Dalam perenungan itu, mari kita
bersama-sama merenung dalam melepas kemunafikan. Apa yang sesungguhnya menjadi tujuan ziarah pertumbuhan kita? Apa yang mau kita ubah? Apa yang mau kita tumbuhkan di dalam masa Prapaskah ini untuk melepaskan kemunafikan? Renungkanlah dan kemudian tuliskanlah hal itu di kertas yang telah disediakan. Jika ada yang butuh alat tulis, nanti panitia juga akan menolongnya. Dan kemudian simpanlah kertas itu masing-masing hingga hari Paskah. Kita akan melihat satu persatu dari kertas ini menjadi sebuah perjalanan ziarah kita. Ziarah untuk membarui hidup di masa Prapaskah ini. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihat aja
seluruhnya. Engkau tahu isi hati kami sebelum kami mengungkapkannya. Namun kami justru menampilkan kepalsuan diri. Berdoa agar dipuji. Berbuat baik supaya dilihat. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mengaku kami yang telah hidup dalam bayang kepura-puraan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Engkau mengenal setiap kami. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng, kami pandai terlihat sabar. Padahal hati kami dipenuhi amarah. Kami berkata kasih, padahal menilai dan menyimpan iri. Ampunilah kami Tuhan. Selidikilah kami ya Allah. Kenalilah hati kami. Tuntunlah kami ke jalan yang kekal. Dan lepaskanlah kami dari kemunafikan yang menyesakkan. Jadikanlah kami sebagai manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup dengan hati yang tulus. Berperangai laksana Engkau ya Tuhan. Dan mampu menyatakan kasih bagi sesama. Amin. Ibu Bapak dan saudara semua, kini anugerah Tuhan dinyatakan ketika Ia memanggil kita untuk menerima tanda kerapuhan kita bagi setiap kita yang mau menyatakan pertobatan dan melepaskan kemunafikan. Maka terimalah abu di dahi ini, sebab abu ini adalah simbol kefanaan dan keterbatasan diri. Sebagaimana Kejadian 3 ayat 19 menyatakan, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Umat disilakan untuk maju ke depan, akan dibantu oleh usher untuk menerima pengolesan abu.
Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. 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 Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
kembali menjadi debu. Engkau adalah debu dan akan 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 kembali menjadi debu. Engkau adalah debu
Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. 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 Engkau adalah debu dan akan kembali. Ibu Bapak dan Saudara semua, bagi kita yang telah mengaku dosa, mari kita berdiri. Sebab bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengakui dosa, sambutlah berita anugerah, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
zaman gelap. Jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Akan mencipta kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk melepaskan kemunafikan, dan berjalan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Maka kini, pulanglah dan hadapilah dunia yang cemar, dan nyatakan kasih yang benar.
Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bait 3 oleh Lampion. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Allah Bapa meneguhkan langkahmu, rahmat Yesus Kristus menyucikan hatimu, dan persekutuan Roh Kudus memampukanmu hidup tulus dan benar di tengah dunia yang cemar. Hosana, amin. Hosana, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadat telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar melepaskan kemunafikan dan berjalan dengan hati tulus. Tuhan Yesus memberkati.